Perkenalkan, nama saya Korea Aisyahra. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai ekosistem audit di Indonesia dengan studi kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018 yang menjadi salah satu kasus audit paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Baik, langsung saja untuk ekosistem regulasi dalam audit di Indonesia. Nah, dalam sistem audit nasional memiliki 3 pilar utama yang berperan penting, yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nah, OJK adalah lembaga negara independen yang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Tujuan utamanya adalah menjaga keterbukaan informasi, keadilan, dan akuntabilitas di pasar modal. Dalam kasus Garuda Indonesia, OJK memerintahkan perusahaan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2018 karena ditemukan pelanggaran pengakuan pendapatan dari Mahata Areo Teknologi yang belum layak diakui. OJK juga menjatuhkan denda sebesar 100 juta kepada perusahaan dan BEI menambah denda sebesar 250 juta. Selain itu, direksi dan dewan komisaris yang menandatangani laporan juga dikenai denda masing-masing 100 juta. Nah, selanjutnya ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau yang biasa disebut dengan P2PK. P2PK merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membina dan mengawasi akuntan publik dan kantor akuntan publik KAP. P2PK memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik. Dalam kasus ini, P2PK membukukan izin akuntan publik selama 12 bulan karena dianggap lalai memenuhi standar audit SA yang berlaku. KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan juga mendapat peringatan tertulis dan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian mutu internal atau SPM mereka. Lalu yang terakhir ada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI berperan sebagai lembaga profesi yang menetapkan standar teknis dan etika seperti standar audit SA, standar pengendalian mutu SPM, serta kode etik profesi. Selain itu, IAPI juga menyelenggarakan ujian profesi akuntan CPA Indonesia dan pendidikan profesi berkelanjutan PPL. Nah, dalam kasus Garuda, IAPI menegaskan bahwa auditor melanggar SA 315 tentang penilaian risiko dan SA 500 tentang kecukupan bukti audit. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi bukan hanya dari sisi etika, tetapi juga dari aspek teknis dan profesional. Oke, selanjutnya yang kedua ada pelanggaran standar audit dalam kasus Garuda. Kasus ini memperlihatkan pelanggaran terhadap 3 kategori utama standar profesional akuntan publik atau yang biasa disebut dengan SPAP. Apa aja sih pelanggaran yang dilakukan? Yang pertama ada standar umum. Pelanggaran yang dilakukan ialah kecermatan dalam keseksamaan profesional. Auditor gagal bersikap hati-hati ketika menerima pengakuan pendapatan dari Mahata senilai 239 juta dolar tanpa bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya, independensi sikap mental. Auditor terlalu bergantung pada informasi dari manajemen tanpa menerapkan skeptisme profesional. Lalu yang kedua, standar pekerjaan lapangan SA 315, perencanaan dan penilaian risiko. Auditor tidak mengidentifikasi transaksi Mahata sebagai transaksi non-rutin dan berisiko tinggi. Lalu SA 500, bukti audit yang cukup dan tepat. Tidak ada bukti yang kuat tentang kemampuan bayar Mahata, padahal belum ada pembayaran sama sekali. Selanjutnya, standar pelaporan. Auditor tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal laporan tersebut tidak sesuai dengan PSAK 23 tentang pendapatan. Ini menunjukkan adanya kegagalan serius dalam fungsi pelaporan. Yang ketiga, ada kegagalan sistemik di tingkat firma audit. P2PK menilai bahwa kesalahan ini bukan hanya kelalaian individu,
tetapi masalah sistemik di KAP Tanrubata. Hal ini terjadi karena sistem pengendalian mutu atau SPM1 terutama pada elemen-elemen berikut. Yang pertama, konsultasi. Teknik yang seharusnya dilakukan untuk transaksi berisiko tinggi. Yang kedua, penelaahan pihak kedua atau triggering partner review yang tidak dijalankan. Dan yang ketiga ada kepemimpinan, tone up the top, yang lemah dalam menanamkan budaya skeptisme profesional. Kelemahan-kelemahan inilah yang membuat kesalahan besar lolos tanpa koreksi. Nah, untuk materi terakhir yang akan saya paparkan adalah peran Dewan Komisaris dan tata kelola perusahaan. Menariknya, kasus ini terungkap bukan oleh regulator, tapi oleh dua komisaris Garuda sendiri yang menolak menandatangani laporan keuangan. Tindakan mereka menunjukkan integritas dan efektivitas fungsi pengawasan internal. Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan penting sebagai lapisan pertahanan tambahan dalam sistem akuntabilitas perusahaan. Mereka tidak hanya menjadi pengawas manajemen, tetapi juga menyeimbangi bagi auditor eksternal. Ini membuktikan bahwa integritas pelaporan keuangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab auditor. Sebagai penutup, kasus Garuda Indonesia mengajarkan kita bahwa audit bukan sekedar proses pemeriksaan angka, tetapi juga tentang integritas, skeptisme, dan pengawasan yang efektif. Kolaborasi antara OJK, P2PK, dan IAPI merupakan pilar utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Dan yang paling penting, tata kelola perusahaan yang tidak baik dimulai dari keberanian untuk bersikap jujur, bahkan ketika itu berarti menentang arus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.